Kasus Vina Cirebon, ketika hati manusia lebih gelap dari malam analisis psikologis iman. Tragedi Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 mengguncang nurani kita. Awalnya, diasumsikan sebagai kecelakaan motor biasa. Namun, fakta-fakta yang terungkap kemudian menunjukkan kejahatan keji dan konspirasi yang mengerikan. Pertanyaan mendasar muncul, bagaimana mungkin manusia bisa melakukan tindakan sebrutal ini? Video ini dibuat bukan untuk menghakimi, memihak, atau berspekulasi. Analisis ini didasarkan pada informasi publik, perspektif psikologi, dan nilai-nilai iman Kristen. Tujuan kami adalah untuk memicu diskusi yang mendalam tentang kegelapan dalam diri manusia dan makna keadilan yang sejati. Mari kita renungkan bersama. Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Laporan awal menyebutkan kecelakaan tunggal sepeda motor. Namun, bukti dan pengakuan yang muncul kemudian mengungkap penganiayaan brutal yang menyebabkan kematian mereka. 9 orang telah divonis bersalah, tetapi 3 tersangka masih buron selama hampir 8 tahun. Kasus ini kembali mencuat di tahun 2024 berkat konten investigasi di media sosial. Tagar keadilan untuk Vina menggema, menuntut transparansi dan kebenaran. Kasus ini bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang kemanusiaan. Kita semua terpanggil untuk mencari keadilan bagi Vina dan Eki. Mari kita telusuri lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin 11 orang secara kolektif melakukan kekerasan yang sedemikian mengerikan? Psikologi menawarkan beberapa penjelasan, termasuk fenomena groupthink dan deindividuasi. Dalam kelompok, individu cenderung kehilangan kontrol moral. Rasa tanggung jawab berkurang ketika berada di tengah kerumunan. Tekanan untuk menyesuaikan diri dapat menyebabkan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai pribadi. Inilah bahaya dari dinamika kelompok yang negatif. Peran maskulinitas toksik juga tidak bisa diabaikan. Kekerasan seringkali dijadikan ajang unjuk kekuatan. Kurangnya empati mengubah kekerasan menjadi tontonan yang mengerikan. Ini adalah potret suram dari sisi gelap manusia. Kekerasan tidak muncul begitu saja. Pelaku seringkali tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan, baik fisik, verbal, maupun emosional. Kegagalan untuk mengenali dan mengelola emosi dapat memicu ledakan amarah. Beberapa pelaku bahkan menikmati penderitaan orang lain. Ironisnya, sebagian besar pelaku menyimpan luka batin yang belum sembuh. Mereka melampiaskan rasa sakit mereka pada orang yang lebih lemah. Lingkaran kekerasan ini harus diputus. Kita perlu memahami akar masalahnya untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Empati dan penyembuhan adalah kunci. Ajaran Kristen mengajarkan bahwa kejahatan berasal dari hati yang kosong dari kasih Tuhan. Matius pukul 15:19 menyatakan bahwa pikiran jahat, pembunuhan, dan perzinahan berasal dari hati. Kejahatan berkembang secara bertahap, kebencian, balas dendam, iri hati, dan keputusasaan. Hati menjadi sarang bagi kekerasan. Roma pukul 12:21 mengingatkan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tanpa kasih dan pertobatan, manusia bisa menjadi lebih kejam daripada binatang. Iman menawarkan harapan dan jalan keluar. Dengan kasih dan pengampunan, kita bisa menyembuhkan luka dan memutus rantai kekerasan. Mari kita kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Mazmur pukul 10:11 menggambarkan bagaimana orang jahat percaya bahwa Tuhan melupakan dan menyembunyikan wajahnya. Pelaku seringkali merasa bisa lolos dari konsekuensi perbuatan mereka. Namun, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap, seberapapun tersembunyinya. Keadilan bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang kesediaan untuk hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Keadilan sejati membutuhkan perubahan hati. Kita harus berani menghadapi kebenaran dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Hanya dengan begitu kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Kekerasan berakar dari luka batin, kebencian, dan kurangnya kasih. Masyarakat harus berhenti memaklumi kekerasan sebagai kenakalan remaja atau bukan urusan kita. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan ruang yang aman. Pendidikan nilai-nilai kasih dan keadilan harus ditanamkan pada generasi mendatang. Kita harus mengajarkan empati, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama. Dengan demikian,
kita bisa mencegah tragedi serupa di masa depan. Kasus Vina Cirebon adalah panggilan untuk bertindak. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik, di mana keadilan dan kasih menjadi landasan utama. Jangan biarkan tragedi ini sia-sia. Bagikan video ini jika Anda percaya bahwa keadilan adalah tentang mengubah hati. Berikan komentar tentang bagaimana masyarakat dapat mencegah tragedi serupa. Keadilan bukan hanya hak korban, tetapi kewajiban kita semua. Mari kita jadikan kasus Vina Cirebon sebagai momentum untuk perubahan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan penuh kasih. Jangan pernah menyerah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Terima kasih.